Manakah anak itu? Kami berjalan sangat jauh dari sampai ke sini. Dari negeri yang tak kamu tahu, berhari-hari kami harus berjalan dari pagi hingga pagi, malam demi malam, sebab kami melihat ada sebuah yang muncul di timur. Bintang itu amat terang sinarnya dan begitu mempesona kami. Kami sangat yakin kemunculan bintang ini menandakan akan ada peristiwa istimewa. Perubahan besar akan terjadi. Namun kami tidak tahu ada apa. Rasa ingin tahu inilah yang membuat kami segera bergegas untuk meninggalkan rumah kami dan menuju ke arah bintang itu. Tak peduli betapapun jauhnya, karena kami begitu yakin bintang adalah pertanda terjadinya peristiwa yang besar. Mari saudaraku, ikutlah kami.
kehadiran Tuhan kita Yesus itu merupakan momen perjumpaan antara Allah dengan manusia. Tapi kita harus mengakui bahwa seringkali kita dalam memakai Natal bukanlah Tuhan yang kita cari, melainkan perayaannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita saat ini mengakui dosa-dosa. Ya Allah, inilah kami, insan-Mu ya Tuhan, yang seringkali Tuhan ketika kami datang hadir bersama-sama dengan keluarga kami untuk acara Natal ini. Tapi kerap kali ya Tuhan, kami menganggap acara Natal ini hanya ritual perayaan kan. Tapi hati kami belum sungguh-sungguh untuk merayakan akan sukacita besar yang datang di tengah kehidupan. Ya Tuhan, kami mohon ampunilah kami karena kami kurang mengerti akan pemahaman Natal dalam kehidupan kami ya Bapak. Berkatilah ibadah ini ya Bapak, sehingga ibadah ini mengembalikan kami supaya kami memiliki pemahaman yang benar akan kelahiran. Kami serahkan ya Bapak segala doa permohonan kami, dan Engkau yang mengampuni kami dan layakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang mengampuni kami. Amin. Hatiku sangat gelisah karena perjumpaanku dengan beberapa orang tadi. Mereka mengatakan jalan yang sangat jauh. Bayangkan, mereka telah berjalan demikian jauh karena mencari sebuah tempat. Mereka mengenal diri sebagai orang majus. Keyakinan mereka begitu kuat, namun sudah lahir seorang raja. Aku sangat terkejut akan berita yang mereka sampaikan. Apakah Raja Tuhan akan menyingkirkan kedudukan sebagai raja di Yerusalem ini? Kegelisahanku membuat ibu memanggil semua imam kepala dan ahli Taurat. Mereka semua membenarkan hal itu. Raja Agung akan lahir di kota kecil Bethlehem. Namun, mungkinkah seorang raja yang besar lahir di kota itu? Bethlehem mana kota kecil. Orang-orang Majus sangat antusias, padahal aku sendiri kurang begitu percaya. Biarkan saja mereka menemukan. Jika memang benar akan dibunuh Raja Agung, aku bersumpah akan membiarkannya. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita akan menyambut kita anugerah. Kabar baik telah diceritakan bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran kita. Dari Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 yang berkata demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mari kita menyambut berita anugerah ini Bapak Ibu dengan bersama-sama kita menyanyikan kita sampai berdepan. Yeah.
Pujian dari keluarga Pakai ini aja, pakai ini. Oke, siap. Akhirnya Pakai ini aja, dua aja. Cek satu, cek. Udah pakai ini aja deh, udah deh. Pakai ini udah. tapi lagunya di sini. Ini ada. Iya, ada. Sama-sama kita. Lagunya sama ini kan? Sama. Iya. Belum? Udah aku pakai ini, udah pakai itu enggak ini. Oke. Udah ya. Siap. Udah ya. Saudara yang kasih Tuhan, walaupun hujan di luar, tapi suasana hati kita hari ini yaitu merayakan Natal bersama jemaat sidang DKI. Kita bersama-sama dengan tamu undangan kami mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Semoga lebaran Natal tahun ini boleh kita terima dengan berkat daripada Tuhan. Ini adalah pujian.
Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan buka kitab kita dari Matius pasal 2 ayat 1 hingga 12. Tapi pembacaan ini akan diwakilkan dengan sebuah monolog. Sungguh, awalnya kami tak percaya, tetapi kami terus mencari anak itu, terus mencari. Sampai akhirnya ada raja yang memberitahu kalau anak itu akan lahir di Bethlehem. Di sana kami menemukan anak itu, sungguh sangat ajaib. Ramalan itu benar, seorang raja agung telah lahir ke dunia. Dia lahir di keluarga yang amat sederhana. Kelak, anak itu akan membawa perubahan besar bagi dunia. Betapa senangnya kami hingga kami memberikan apa yang kami punya sebagai tanda kasih kami kepada anak itu. Raja yang kami jumpai waktu itu, Raja Herodes. Kami terkejut karena dia mempunyai niat buruk pada anak itu. Tanpa disangka, kami mendengar kabar bahwa anak itu sedang diburu. Lalu kami pun pulang ke negeri kami tanpa berpamitan dengan Raja Herodes. Ini adalah pembacaan firman Tuhan kepada kita yang benar dan ikhlas. Haleluya. Kita akan membahas sebuah tema bertemu Sang Juru Selamat yang saya ambil dari kisah orang Majus. Ada Matius 2 ayat 1 hingga 12. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara berada di posisi orang Majus, ada berita telah lahir Sang Juru Selamat. Ada bintang yang begitu gemerlapan. Kira-kira Bapak Ibu berangkat apa enggak? Ya, diibaratkan misalkan kalau ada kita diundang ke acara pernikahan di kampung halaman kita, tetapi kita tidak terlibat sepenuhnya, ini bukan keluarga kita. Kira-kira kita bakal datang apa enggak? Ayo Bapak Ibu. Lihat dulu ya. Wah, kita ini repot apa enggak nih seminggu ini? Agenda kita gimana? Keuangan kita bagaimana? Ya. Anak-anak kita bagaimana? Sekolah apa enggak? Ya. Bahkan kalau keluarga kita yang sakit pun di kampung halaman, misalkan di tempat yang jauh, kita biasanya juga mempertimbangkan terlebih dahulu. Tapi kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, orang Majus ini adalah orang yang bukan siapa-siapanya Tuhan Yesus, tapi mereka mau. Walaupun tidak kenal, walaupun mereka tahu itu dari sebuah bintang, karena mereka adalah astrologi ya, astronomi, orang yang mempelajari bintang-bintang, dan mereka meyakini bahwa pergerakan bintang itu adalah merupakan bagian dari gerakan ilahi, sehingga mereka mau. Tetapi tetap saja, kenapa mereka harus mau? Sedangkan itu bukanlah bagian dari keluarga atau teman sebangsa mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kisah orang Majus ini menjadi menarik karena sebetulnya ini adalah model perjalanan kita dalam mencari Tuhan. Kisah orang Majus ini adalah sebuah contoh yang paling ideal seseorang
umat Tuhan di dalam mencari Tuhannya. Karena orang Majus adalah tipe yang pertama, mereka menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita seringkali kurang memprioritaskan Tuhan. Tadi kalau misalkan hujan besar, Bapak Ibu datang kan sini? Datang apa enggak? Mikir dulu lagi ya. Kasihan anak-anak Pak, nanti sakit semua. Anak saya banyak, nanti kalau sakit semua ke rumah sakit, waduh, apa Pak? Tetapi kita melihat orang Majus ini, ketika melihat bintang yang masih misterius, tetapi dia sangat bersinar, dia langsung memutuskan, ya kita berangkat. Dengan rombongan yang besar, dia berangkat dari Iran. Kalau sekarang negara Majus itu kebetulan Iran ya, sekitar Iran dan Irak ya, menuju ke Palestina, menuju ke Bethlehem. Mereka mencari. Kalau sekarang Palestina ya, kalau dulu namanya Israel, Israel di Yerusalem ya. Mereka mencari terus, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dan perjuangan mereka luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, memprioritaskan Tuhan berarti melihat bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Tadi lagu yang menarik tuh, bahwa dunia itu akan berakhir. Kalau kawan bijaksana, dunia itu diibaratkan seperti sebuah jembatan. Nah, kalau di jembatan itu kita tidak mungkin membangun rumah, tidak mungkin membangun karir kita, kehidupan kita. Karena itu jembatan suatu saat akan runtuh. Nah, kehidupan kita di dunia ini suatu saat juga akan berakhir. Oleh sebab itu ada ajakan dari orang Majus yang memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, juga orang Majus adalah tipe-tipe orang yang mengikut Tuhan secara tekun. Tekun itu artinya apa? Tidak mudah menyerah. Bapak Ibu dan Saudara, dalam hidup Tuhan pasti ada risiko, pasti ada tantangan, pasti ada halangan, pasti ada penolakan, pasti ada kekecewaan, ada sakit hati. Tetapi mampukah kita menerima semua itu dan tetap mengikut Tuhan? Orang lain menunjukkan bahwa mereka mampu. Mereka melihat di depan ada bahaya, apalagi mereka rombongan besar. Wah, kalau pada masa itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada rombongan besar itu bisa menjadi sasaran para perampok. Bisa dirampok habis-habisan, bisa dibunuh. Belum lagi cuaca buruk yang bisa sangat ekstrim. Tapi tengah bahaya itu, orang Majus tidak gentar. Bahkan ketika dia berjumpa dengan Herodes yang bermuka dua, artinya baik pada awalnya, diterima, sambut ya. Tapi ujung-ujungnya ternyata Herodes juga punya niat untuk membunuh mereka kalau mereka datang kembali dan memberi kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi mereka dengan bijaksana mereka mampu mau merangkul itu semua. Itu adalah bagian dari iman. Bahwa orang yang beriman itu harus tekun. Orang beriman itu tidak boleh gampang melempem, tidak boleh gampang putus asa atau melepaskan Tuhan atau bahkan meninggalkan Tuhan. Jadi orang Majus adalah tipe orang yang tidak mudah bergeser visi. Panggilannya sangat kuat sehingga dia tetap maju meskipun ada bahaya. Dan juga orang Majus tidak sungkan untuk berkorban. Ini yang seringkali sulit kita, Bapak Ibu dan Saudara, sebagai orang yang mencari Tuhan, kita tidak mau berkorban. Kita pengennya diberi, tetapi kita tidak mau berkorban. Kita pengennya diberkati, tetapi kita tidak mau memberikan apa yang kita bisa untuk mendukung rencana Tuhan di dalam gereja. Seberapa banyak yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu,
untuk menyenangkan hati Tuhan melalui karya di gereja. Orang Majus lagi-lagi menunjukkan bahwa mereka mampu untuk berkorban. Dalam rombongan besar, coba dibayangkan ongkosnya berapa. Bapak Ibu kalau pulang kampung berapa ongkosnya? Kalau bus sekali 800.000 ya. Kalau pesawat juta 700, 2 juta. Oh ya, kalau itu ya. Kalau lambat itu. Ya. Kalau naik mobil sendiri, wah, berapa lagi ya? Ada tolnya, ada bensinnya, ada supirnya, kayak mobilnya. Tetapi karena kita happy, karena kita menyukai, karena itu menjadi sebuah prioritas kita, pengorbanan itu tidak apa-apa, kita rela. Jadi sesungguhnya kalau ada orang-orang yang mengikuti Tuhan tidak mau berkorban, jangan-jangan Tuhan tidak penting bagi dia. Tapi kalau Tuhan itu penting, pasti dia mau berkorban. Apapun yang harus dia bayar, seperti orang Majus ini, mereka mau berkorban. Berkorban semuanya, tenaga. Apakah capek Bapak Saudara? Mereka harus berjalan berbulan-bulan. Orang katanya mereka melakukan perjalanan 2 bulan menggunakan onta yang lebih cepat daripada sepeda, 20 km per jam katanya. Onta itu ya, sangat cepat sekali ya. Dibandingkan sekarang kereta, bisa ada kereta cepat, bus langsung nyampe, atau pesawat langsung bisa mendarat di tempat tujuan. Tapi orang Majus meskipun lambat, dia menempuh. Berarti kalau dihitung bolak-balik 4 bulan. Bapak Ibu mau nggak berjalan 4 bulan? Ya. Misalkan demi mengunjungi seseorang yang paling kita sayangi. Lagi-lagi kita mikir dulu ya. Tetapi orang Majus ini menunjukkan sebuah tekad yang sangat kuat, dan mereka berjalan langkah meskipun lambat, mereka terus mencari Tuhan. Karena mereka ditopang oleh iman akan kebenaran. Mereka yakin bintang itu tidak menipu, alam semesta itu tidak pernah menipu. Itu juga menunjukkan bahwa alam semesta menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kalau John Calvin, reformator, juga pernah berkata bahwa alam semesta ini menunjukkan kebesaran Tuhan. Betapa bodohnya kita kalau kita tidak percaya Tuhan ketika kita melihat keindahan alam, Bapak Ibu. Keindahan alam itu begitu indah, karena begitu indahnya maka tidak mungkin itu tidak diciptakan oleh sesuatu. Pasti ada Allah yang menciptakannya, pasti ada Allah yang menyusunnya. Dan itu ternyata juga sudah dipegang oleh orang Majus. Ada orang Majus tidak kenal John Calvin, tidak kenal reformator, ya. Bapak pendiri yang cikal bakal jadi gereja DKI ini tidak kenal, usianya jauh, tapi ada prinsip yang sama. Bahwa di tengah fenomena alam melalui bintang yang sangat terang ini, ada perubahan besar terjadi. Ada gerakan ilahi yang pantas diperjuangkan dengan luar biasa, bahkan dengan nyawa mereka. Tapi sekali lagi Tuhan itu baik. Tuhan melindungi orang Majus ini. Tuhan juga cuma melindungi, tapi Tuhan mengizinkan mereka menjadi saksi. Mereka melihat secara langsung Yesus. Dan sebetulnya Bapak Ibu dan Saudara, hanya beberapa orang yang melihat kelahiran Yesus. Yang pertama pasti orang tuanya dong, ya. Nggak mungkin yang lain. Orang tuanya gembala, orang Majus, dan hanya itu. Hanya 3 pihak ini yang melihat kelahiran Sang Juru Selamat, dan mereka semuanya bukanlah orang yang dikatakan besar, tapi orang yang kecil. Itu menunjukkan Allah itu punya kreasi diri di dalam menunjukkan karya kasih-Nya. Tidak harus dalam kehidupan yang mewah ataupun kehidupan yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara Allah dapat berkarya. Dalam keadaan sederhana pun sebetulnya hadir karya Allah.
Terus waktu itu Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita melihat kehidupan kita sekarang dalam mencari Tuhan? Apakah kita bisa mencontoh seperti kehidupan orang Majus di dalam mencari Tuhan? Di mana mereka menjadikan Tuhan sebagai yang pertama, tekun, pantang menyerah, rela berkorban dan terus berpegang pada iman dan kebenarannya. Dia lagi yang memotivasi kita untuk merayakan Natal. Dan itu adalah cara supaya kita menemukan Tuhan. Kita bersyukur loh, Tuhan yang juga datang sama kita. Kalau kita mencari Tuhan yang gak datang, percuma. Tuhan tidak akan bisa disamperin kalau Tuhan tidak mendatangi kita. Karena Dia kudus, kita tercemar, ya, kita tidak mungkin berjumpa dengan Tuhan. Tetapi peristiwa Natal ini terjadi sebuah perbuatan Allah yang besar. Bagaimana Allah yang kudus bisa dilihat, bisa dipegang, bisa didengar oleh kita yang berdosa, dan kita tidak terlenyap. Tapi ini adalah bukti bahwa Allah merangkul kita. Allah tidak meninggalkan kita di dalam perdosaan kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau orang Kristen itu menghadapi dunia akan berakhir, tidak usah takut, justru harus senang, harus sukacita. Tapi bukan berarti mengabaikan segala tanggung jawab kita, ya. Kita sukacita dunia akan berakhir, karena dunia akan berakhir, dibaliknya adalah kemuliaan Tuhan yang menantikan kita. Biarlah semangat itu yang terus membuat kita bersukacita. Mau seperti apapun perayaan Natalnya, tetapi sebetulnya yang membuat kita bersukacita karena kita yakin Yesus selalu beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini ya Bapa, hati kami penuh dengan sukacita. Bukan sekedar karena perayaannya yang meriah atau hiasan dari ruangan ini yang begitu indah, tetapi kami percaya Tuhan 2000 tahun yang lalu telah terjadi peristiwa yang maha dahsyat, mana Engkau anak Allah ya Tuhan telah menjelma menjadi manusia, dan Engkau menjadi seorang bayi yang sederhana, yang mungkin nampak rapuh Tuhan, tetapi melalui kehadiran-Mu nampak penyertaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami yang percaya. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa meneladani perbuatan dari orang Majus yang sungguh mencari Tuhan dengan luar biasa, dengan segenap hati dan kekuatan mereka. Mereka dengan setia Tuhan menempuh berbagai perjalanan kehidupan yang harus mereka tempuh. Mereka harus menempuh berbagai bahaya, resiko yang harus mereka jumpai, dan mereka selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sekiranya Tuhan, ketika kami belum bisa seperti orang Majus ini, ampuni kami Tuhan. Kami yang kadang kurang mensyukuri, kami yang kadang terlena oleh kehidupan ini, kami yang terkadang mau menduakan Tuhan dengan keinginan-keinginan duniawi kami Tuhan. Padahal ya Bapa, Engkau Allah yang telah senantiasa merancangkan yang terbaik, yang terbesar, terindah, supaya kami memperoleh keselamatan di dalam kehidupan kami semua. Ya Tuhan, kiranya sukacita Natal ini tidak berlalu dari hati kami, tapi lahir dan juga memancar dalam kehidupan kami. Natal ini mungkin akan berakhir, tetapi semangat kami untuk menghargai hidup yang diberikan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Mungkin dari kami Tuhan banyak diliputi oleh kegelisahan, banyak diliputi oleh permasalahan, tetapi Tuhan kami percaya bahwa tidak ada pintu yang tidak dapat dimasuki oleh Engkau ya Tuhan. Engkau dapat memasuki setiap kehidupan kami, Engkau dapat mengubah dan bagi kami Tuhan dengan kuasa kasih-Mu, kuasa hikmat-Mu ya Bapa, dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Perbarulah kami ya Bapa pada saat ini. Biarlah Engkau lahir
dan juga Engkau yang menguasai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kau juga berkati acara Natal kami, acara ibadah dan juga perayaan kami pada saat ini. Bila sukacita yang mengalir dalam kehidupan kami ya Bapa, itu karena berdasarkan iman kami bahwa Engkau nyata adanya dan Engkau telah menyelamatkan kami. Nah sekalipun ya Tuhan, dunia akan berakhir, dunia akan memunculkan segala pergolakan ya Bapa. Biarlah kami dengan iman percaya kami tidak gentar bahwa Engkau Allah yang Maha Dahsyat senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami panjatkan semua doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Juru Selamat kami yang telah lahir. Amin.